Jujur, sebenarnya saya adalah seorang pria yang mungkin lemah kalau disuruh bahas tentang politik. Nggak tahu kenapa, sepak terjang dunia politik nggak berhasil buat saya kepincut, tertarik buat membahasnya atau mempelajarinya lebih dalam. Ya, mungkin karena media yang selalu saya baca, kebanyakan menyajikan politik sebagai hal yang selalu mengecewakan. Tapi satu hal, saya sebagai warga negara Indonesia, mau nggak mau harus terlibat dalam politik. Ya minimal dalam berpartisipasi dalam pemilihan capres dan cawapres. Kita harus sadar, kita wajib bertanggung jawab atas kemajuan dan perkembangan negara. Minimal dengan memilih pemimpin yang baik. Makanya saya punya pesan buat kamu semua. Please jangan golput. Soal alasan nggak ada yang ideal, ya hidup ini nggak selalu bisa sesuai dengan harapan. Kalau nggak bisa sempurna, minimal kita bisa memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pada video ini, saya akan mencoba sedikit berbagi gimana dan apa yang harus kamu lakukan sebagai pria dalam memilih capres dan cawapres. Tentunya saya buat dengan versi putra yang mengajak kamu untuk memilih pasangan berdasarkan analisis realita dan logika. Biar kamu nggak sekedar milih karena ikut-ikutan atau karena dibayar, tapi lebih mempertimbangkan mana yang terbaik buat kehidupan bersama. Menurut saya pribadi, ada 3 hal yang perlu kamu persiapkan sebelum memilih calon pemimpin. Yang pertama adalah menghimpun data. Coba deh, kalau kamu ada waktu, mulailah cari jejak digital dari masing-masing pasangan calon. Kamu bisa amati jejak mereka, apa prestasi mereka. Selain mengidentifikasi jejak digital, kayaknya perlu deh bagi kita para pria untuk menyimak acara debat yang diselenggarakan oleh KPU. Dengan menyaksikan debat yang diselenggarakan oleh KPU, kita bisa ngelihat gimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka menangani sebuah masalah, dan melihat bagaimana cara mereka menyusun sebuah strategi untuk menguraikan masalah-masalah tersebut. Di samping itu, dengan menyaksikan debat, kita akan mengetahui bagaimana jalan pemikiran dari tiap-tiap paslon. Di sini, kamu harus bisa memanfaatkan skill bernalar kritis. Kamu harus bisa menganalisa apakah pernyataan yang mereka tawarkan itu realistis atau cenderung mengada-ngada atau terlalu muluk-muluk. Yang kedua, please jangan tergiur pada uang politik. Kita sebagai pria, kita usahakan tidak memilih partai atau pemimpin yang memberikan uang politik kepada para pemilihnya. Walaupun cara ini nggak lagi jadi rahasia umum, banyak pemimpin dari berbagai partai memanfaatkan uang politik untuk memperoleh suara, padahal belum juga tentu mereka dapat amanah dalam memimpin nantinya. Sehingga ada baiknya kita nggak tergiur pada uang politik dengan memilih calon tertentu. Oleh karena itu, disarankan memilih pemimpin yang sesuai dengan nalar sehat kita. Dan yang terakhir nih, kayaknya penting bagi kita untuk mengenali partai yang mengusungnya. Sebelum memilih pemimpin nantinya, kita tentu harus mengenal terlebih dahulu partai yang mengusung calon pemimpin tersebut. Sehingga ini menjadi bahan pertimbangan kita yang belum terlalu mengenal sosok calon pemimpin. Kalian juga boleh melihat rekam jejak digital mereka. Bagaimana prestasi partai selama ini? Apakah dengan keberadaan partai memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat? Kalau memang nggak berdampak, ngapain kita pilih? Coba kamu cari lagi dengan teliti, apakah partai itu punya jejak kriminal? Kira-kira bisa dipercaya atau enggak? Kalau emang nggak amanah, ya udah lebih baik kita nggak milih partai tersebut dan calon yang diusungkannya.